Halo guys, kembali lagi di channel Asadikul Haq, dan sebelum kita memulai series Real Madrid ke Real kita, di sini saya minta waktunya lagi sebentar aja untuk saya kembali lagi memperkenalkan kepada teman-teman semua bahwasanya ada salah satu konten kreator lagi di YouTube yang nama channelnya adalah Irsyaidil ID. Ya memang dia bukan konten kreator baru, tapi di sini memang dia kemarin minta bantuan lagi kepada saya untuk dipromosikan, dan saya tentunya dengan senang hati pastinya membantu sesama konten kreator. Dan juga kalian bisa lihat ya, untuk saat ini dia punya 724 subscribers. Jadi udah dikit lagi nih ya, dikit lagi tembus 1000. Jadi saya minta kepada teman-teman semua bantuannya lah untuk mendukung Irsyaidil ID tembus 1000 subscribers pertamanya. Ya kenapa harus 1000 subscribers ya? Di sini perlu kalian tahu bahwa untuk di YouTube itu, untuk bermitra di YouTube itu ada syaratnya, yaitu minimal punya 1000 subscribers dan juga 4000 jam tayang. Kalau kalian tanya lagi bilang kenapa harus bermitra di YouTube, ya karena memang dengan kita bermitra di YouTube itu kita bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube. Ya kalian tahu lah pasti AdSense kan, ya itu salah satu syarat untuk mendapatkan atau memonetisasi channel kita. Jadi kalau udah dimonetisasi, otomatis AdSense kita udah nyala dan iklan pasti udah tayang di video-video kita. Dan dari iklan tersebutlah seorang content creator bisa mendapatkan penghasilan. Dan tentunya makanya dari itu ya saya di sini meminta bantuan kepada teman-teman juga, karena Irsyaidil ID juga udah membantu saya nih ceritanya ya. Jadi saya minta juga bantuannya kepada teman-teman untuk membantu Irsyaidil ID biar tembus 1000 subscribers. Dan kalau kalian tertarik juga dengan series yang sedang berjalan di channel ini, kalian boleh banget langsung aja tekan tombol i di atas di pojok kanan atas video, ataupun ada di kolom deskripsi di paling atas ya. Di situ saya taruh link channelnya dan juga di tombol i. Nah, di sini dia sedang menjalankan series yang cukup menarik pastinya. Yang pertama itu ada Arsenal Career Mode. Ya, jadi anyway, ini Irsyaidil ID ini adalah konten kreator yang di FIFA aja ya, nggak main PES. Dia memang fokus di FIFA. Dan juga ada My Player Career, dia bermain bersama Beckham Putra. Jadi untuk perbedaannya ini sendiri, kalau career mode itu kalian pasti udah tahu, kita bermain sebagai manajer, menangani sebuah tim, sebuah klub. Kalau misalnya ini My Player itu kita hanya bermain sebagai player doang, jadi satu orang doang. Jadi ini dia kebetulan bermain dengan Beckham Putra. Menarik sih menurut saya, karena memang dia pakai pemain Indonesia gitu loh. Jadi pastinya sangat istilahnya sangat menarik kalau kita melihat pemain-pemain Indonesia bermain di Eropa gitu loh. Pemain ya gimana gitu rasanya lihat pemain Indonesia main di sepak bola luar negeri gitu. Jadi memang ada ada kepuasan tersendiri gitu, ada hal yang membanggakan gitu kalau misalnya kita melihat pemain-pemain Indonesia yang main di Eropa. Oke, jadi di sini untuk My Player Career-nya itu udah masuk ke episode 17. Dan untuk Arsenalnya ini kalau nggak salah masuk ke episode 15 nih, by the time saya ambil screenshot ini. Dan sekali lagi kepada teman-teman semua ya, saya minta bantuannya untuk bantu Irsyaidil ID ini, karena tentunya menurut saya selain dia main Arsenal, dia main Beckham Putra, ini ada beberapa seriesnya juga yang udah selesai yang perlu atau wajib kalian nonton, seperti yang Barcelona Career Mode. Itu kan beberapa di channel ini juga bilang, "Bang, mainin Barcelona dong Career Mode ya." Di sini kalian bisa nonton aja untuk channelnya Irsyaidil ID. Dan itu kayaknya udah selesai sih seriesnya, tapi nggak masalah juga kalau selesai. Kalian bisa nonton maraton aja dari awal sampai episode terakhir kan. Itu juga bagus banget. Dan ini sebenarnya juga dia ada Liga Shopee juga nih. Kalau kalian lihat ini ada video di sini yang thumbnailnya itu Arema FC. Nah, ini menarik juga sih sebenarnya, tapi di sini ada video tersebut yang menjelaskan Arema FC Career Mode tidak dilanjutkan. Tanda tanya tuh. Nah, ini masih bisa dinonton dulu nih sampai habis videonya biar kita tahu apakah benar-benar tidak dilanjutkan ataukah ditunda dulu. Nah, karena di sini dia menyarankan untuk nonton full dulu videonya biar kalian tahu kenapa nih Arema FC-nya tidak dilanjutkan. Padahal menurut saya itu Liga Shopee di FIFA itu sangat-sangat menarik sih, karena sejauh ini yang saya lihat kebanyakan orang main di Liga Shopee itu di PES doang, jarang-jarang ada di FIFA. Dan ini saya penasaran banget juga sih untuk Liga Shopee di FIFA itu kayak gimana gitu loh. Memang sih ada beberapa konten kreator juga yang mainkan, tapi saya belum pernah
lihat dan agak jarang gitu loh. Saya belum pernah nonton, dan memang seperti yang saya bilang tadi jarang banget untuk mod yang di FIFA 20 itu. Jadi ya itu aja mungkin ya yang bisa saya sampaikan di awal. Jangan lupa lagi untuk membantu Irsyadil ID untuk tembus 1000 subscribers nih. Semoga bisa ya, semoga pada saat saya selesai promosiin video ini, channel ini ya maksudnya, Irsyadil ID udah tembus 1000 subscribers nih, oke. Dan ya seperti biasa link channelnya tadi saya bilang, saya taruh di tombol lagi di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Dan sekali lagi thank you banget untuk semua teman-teman yang udah membantu sesama konten kreator game sepak bola, khususnya FIFA 20 dan PES 2020. Thank you banget sekali lagi yang udah menyimak tadi dari awal sampai habis. Dan kita langsung aja masuk ke series Real Madrid karena kita. Selamat menonton. Halo guys, channel Asri Kulak lagi ngadain giveaway FIFA 21 nih. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Asri Kulak dan juga follow Instagram saya di @kulhak. Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya. Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Oke? Oke, kembali lagi di channel Asri Kulhak dan kita kembali lagi bermain Real Madrid ke remote kita. Dan di sini kalian bisa lihat di layar ya, udah ada De Ligt. Jadi ini kan saya kemarin udah adain polling tuh di tab komunitas dan kalian udah lihat hasilnya. Sampai detik ini itu 81% memilih untuk mendatangkan De Ligt di Real Madrid, dan 19%-nya tidak setuju. Dan 19% itu termasuk saya ya. Jadi saya sebenarnya nggak setuju didatangkan De Ligt ini, mengingat saya lebih suka memainkan Eder Militao aja, memanfaatkan pemain Madrid yang ada aja tuh. Tapi iya, karena ya kembali lagi keinginan dari penonton kebanyakan, jadi tentunya saya membuat ini gimana caranya biar lebih adil gitu loh. Karena kalau misalnya kemauan saya doang yang diikuti, wah itu rasanya kayak ya saya main sendiri doang gitu. Nggak perlu saya record berarti kalau misalnya kemauan saya doang yang diikuti. Nah makanya kemarin saya yang bikin polling itu dengan tujuan biar saya pengen lihat penonton yang menikmati series ini kebanyakan maunya apa gitu. Nah kebanyakan mereka maunya datangin De Ligt. Walaupun seperti yang saya bilang tadi, banyak juga yang nggak setuju. 19% itu termasuk lumayan lah, walaupun bukan 50-50, tapi ada beberapa yang tidak setuju istilahnya. Dan ya saat ini De Ligt ini usianya 22 tahun. Dan bentar, ini kenapa saya nggak setuju datangin dia, itu alasannya karena memang De Ligt ini udah ada di Dortmund Career Mode ya. Dia udah ada dan saya agak malas banget juga untuk melihat dua pemain yang berbeda di series kita, dua pemain yang sama di series kita, yaitu Madrid dan juga Dortmund. Kemarin udah ada Arnold tuh yang sama, tapi lagi-lagi karena ya pollingnya menang Arnold, ya mau gimana lagi. Walaupun mungkin ada beberapa dari kalian bilang, bang gak usah terlalu ngikutin ini bang, penonton ikuti aja apa yang abang mainkan. Dan ada juga pasti beberapa yang bilang, bang ini Real Madrid kok squadnya penuh pemain bintang semua, jadi nggak seru series, jadi kayak gini kayak gitu ya. Pokoknya banyak juga yang komen kayak gitu. Tapi kembali lagi karena memang kita ini Real Madrid, kita punya banyak duit gitu, dan ini udah ratusan juta euro duitnya. Dan kalau kita nggak gunain itu mau diapain duitnya itu kalau misalnya kita nggak gunain ya. Walaupun sebenarnya sekali lagi kembali lagi nih, saya kurang setuju datangin De Ligt nih. Ya, walaupun saya bilang tadi kita harus gunain duitnya itu untuk mendatangkan pemain, tapi untuk De Ligt ini saya agak kurang setuju. Tapi ya udahlah, kita terima aja, namanya juga polling gitu loh, ada menang ada kalah pastinya. Dan menurut saya lebih adil kayak gitu sih, polling gitu. Makanya saya sering banget adain polling untuk series yang ada di channel ini, biar ya maksud saya lebih adil aja kayak gitu ya. Karena kalau nggak pakai polling ya apa bedanya, saya main sendiri doang gitu, main offline, nggak usah di record, nggak usah dipublish di YouTube kalau misalnya nggak adain polling gitu, kalau misalnya cuman keinginan saya doang yang mau diikuti ya. Oke, jadi itu aja mungkin untuk penjelasannya. Mungkin agak bertele-tele tadi, mungkin ada beberapa kalimat-kalimat yang udah diulangi, tapi ya saya mencoba menjelaskan aja ke teman-teman biar pada mengerti semua ya. Jadi nikmati aja series yang ada, dan kita mulai aja nih untuk langsung aja negosiasi dengan De Ligt. Oke.
Kita langsung aja beli nih, agak mahal harganya ya. Kalian bisa lihat tadi itu 71 juta. Memang sih ada udah beberapa dari kalian yang komen kemarin, bang itu terlalu mahal deliknya. Tapi sekali lagi kita punya banyak duit, banyak banget malah. Tuh kalian bisa lihat transfer budget kita tuh 745 juta. Anjay, itu banyak banget. Wage budget kita 2 juta lebih. Itu mau diapain kalau nggak digunain? Oke. Dan iya, sekali lagi karena memang Madrid ini tim besar, jadi menurut saya nggak ada masalah sih kalau misalnya ada pemain bintang, banyak pemain bintang di sana. Dan memang kenyataannya Madrid dari zaman dulu itu udah pemain bintang banyak di sana. Dan kalau misalnya kita mau ini mulai bilang, bang nggak seru seriesnya nanti kalau misalnya pemain bintang semua, ya mendingan kalau mau ini ya, kalau mau bukan pemain bintang ya mendingan mulai ini aja, series Road to Glory aja nanti. Itu untuk tim kecil ya. Jadi ya misalnya kalian nggak terlalu suka ya dengan Madrid ini, kayak bilang pemain bintang semua nggak seru lah, ya nggak usah nonton dulu lah. Nanti mungkin kalau saya bikin series Road to Glory baru tuh kalian nonton ya. Yang kalau kalian suka tuh dengan series-series yang istilahnya membawa tim kecil naik ke kasta tertinggi, nah itu Road to Glory nanti ya. Bukan Real Madrid. Oke, dan ya di sini 71 juta ya. Saya tawar aja sih sesuai dengan value-nya. Ini jangan-jangan 100 nih harganya. Kayaknya lebih mahal dari waktu kita beli dia dari ke Dortmund ini. Anjay, mahal banget loh. Tuh kan 100. Oke. Kayaknya saya nggak, gimana ya, walaupun duit kita banyak banget kayak gini juga, kalau 100, aduh, kurang sih, ini kurang ya. Maksudnya apa namanya, terlalu mahal kalau 100. Di atas 100 ya, 80 dah. Ini mahal banget loh kalau 100 ribu lagi, 100 juta euro. Gila banget Piemonte Calcio pengen, masih tetap 116 juta euro. Aduh, saya mesti pikir-pikir nih ya. Kalau misalnya di atas 100 juta ini terlalu mahal. Walaupun duit kita banyak banget kayak gitu, tapi enggak kayak orang gila juga kita mau habisin duit itu. Enggak gitu juga, kita masih tetap harus mempertimbangkan nih. Terlalu mahal cuy. 90 dah. Asal jangan 100 ya, saya nggak mau kalau 100. Walaupun menang polling 80% itu, kalau 100 sih saya enggak sih. Terlalu mahal loh. Walaupun ini gagal ya gagal aja. Oke, deal ternyata ya. Oke, aman. Ya kalau 100 tadi saya nggak mau. Mahal banget 100 juta euro. Oke, bentar. Tadi saya sudah ngomongin umurnya. Oke, pemain ini asal Belanda ya pastinya. Kemudian umur saat ini di series ini 22 tahun. Kemudian Wakefoot bintang 4, Skillemov bintang 2. Ini saya sudah lihat sih di Dortmund kemarin. Cuman ini pastinya lebih, kayaknya udah naik nih. Sama aja kali ya, 88 overrating loh. Tapi pasti ada perubahan lah dibanding series Dortmund itu. Karena Madrid ini udah masuk musim ketiga kan. Udah tahun 2022 juga. Oke, surpass ini udah nggak perlu diragukan lagi lah, pokoknya bagus di back. Cuman sekali lagi seperti yang saya bilang, kalau 100 tadi itu saya nggak mau. Nggak apa-apa, batal tadi, kita cari pemain lain aja. Kalau 100 itu waduh. Ini aja 90 udah cukup gila. Oke, important, oke. Jadi bisa lah diatur ini untuk rollnya.
Karena Ramos ini makin ke sini, makin ke depan nanti dia makin menurun pastinya role-nya juga. Dan nggak masalah juga kalau misalnya kita jarang mainkan dia. Kecuali kalau pertandingan-pertandingan penting sih saya masih mau tetap mainkan Ramos. Kayak pertandingan-pertandingan final mungkin ya. Apalagi kalau udah nggak ada Casillas itu. 5 tahun mantap banget. Nanti bakal Ramos jadi kapten selanjutnya juga. Ya sebenarnya sekarang kapten sih, cuman maksudnya lebih saya utamain Casillas ya, karena memang Casillas sudah mau pensiun. Dan kalau misalnya Casillas sudah pensiun dan Ramos juga nanti udah ada nih beritanya mau pensiun juga, ya itu bakal saya bakal saya usahain dia angkat trofi lagi tuh untuk terakhir kalinya kan. Bentar, ini real score-nya 193 juta. Aduh. Terima aja atau gimana nih? Tapi lumayan sih kalau 90 juta kemudian ada real close. Lumayan untung gitu sih kalau misalnya ada yang mau berani bayar gitu loh. Oke, saya coba naikin aja ke mungkin 215 maybe. Oke, kita coba ya. Ini jarang banget kan saya pasang real close, jadi cobalah. Oke, kita coba 215 juta real close. Bisa 300 sih kayaknya nih. Saya nggak terlalu ngerti sih untuk masalah real close ini. Saya kurang eksperimen saya di FIFA. 193 doang. Tapi udah lumayan untung loh, 90 juta. Ini kalau misalnya ada berani bayar 193 itu boleh sih. Bentar, 200 dah. Atau aduh, jangan-jangan nanti kalau 200 malah jadi gagal. Ya udahlah, kita save aja, ini udah lumayan besar sih. Takutnya gagal nanti negosiasinya. Save aja lah kalau gitu. Biar mungkin bisa dipangkas di gaji nih. Tapi saya nggak berani juga sih turunin gajinya. 175.000 sekarang. Dia naik lagi. 185. Signing bonus 1.700.000. Wah, ya udahlah. Accept aja. Jangan terlalu bertele-tele nanti malah batal. Lagian kalau misalnya ada yang berani bayar 193 juta tersebut ya, kalau misalnya kita mau pertahanin, masih tetap mau pertahanin De Ligt ini, kita masih bisa tetap perbaharui kontraknya ya. Itu mudah banget di counter untuk release clause itu sendiri. Oke, jadi itu dia resmi sudah untuk mendatangkan De Ligt. Ya, kita cek dulu berita hari ini. Nah, ini dia. Udah resmi dan nomor punggung seperti biasa. Kalian boleh komen aja di bawah nomor punggung berapa untuk De Ligt ini. Untuk saat ini dia pakai nomor punggung 16 untuk sementara ya. Oke, jadi itu dia, dan mungkin kita langsung masuk aja ke pertandingan kita menghadapi Espanyol di laga Copa de Espana. Oke, dan ini dia di hari Rabu tanggal 26 Januari nih. Kita away melawan Espanyol. Dan sebelum ini saya mau kita lihat dulu ya. Di sini karena kita ada tambahan center back lagi. Ya, jadi ini Vallejo saya bakal pinjamin lagi selama semusim. Oke. Jadi karena ada De Ligt juga ya, jadi biar Vallejo ini punya jaman lebih di tim lain. Nggak apa-apa, kita pinjamin aja. Walaupun dia sebenarnya bagus loh nih sejauh ini untuk Vallejo sendiri. Usianya 25 tahun saat ini. Oke, dan kita pakai baju hitam aja karena baju home-nya Spanyol ini biru putih, jadi pastinya lebih, saya suka sih sebenarnya baju warna hitamnya, jadi gampang dibedain gitu. Hijau sih lebih gampang lagi tadi dibedain, tapi ya karena saya suka warna hitamnya dan kurang suka warna hijaunya, itu mendingan yang hitam aja ya. Oke, Kubo, Mbappe pastinya masuk, Casemiro turun dulu, kita masukkan Valverde aja. Kemudian mungkin De Ligt dulu, jangan dulu lah. Debutnya dulu De Ligt jangan, nanti aja. Saya mau tetap mainkan dulu Ramos di sini. Nanti aja ya untuk De Ligt.
sabar ya. Pasti udah pada apa namanya, pada pengen banget ngelihat Delik kan debut. Oke, Lopez juga naik nih kan. Varane turun dulu. Ini siapa nih bagusnya? Vallejo aja nih boleh. Dan Arnold seperti yang kalian lihat masih cedera, dan juga pastinya untuk siapa namanya lagi, Lautaro Martinez ya. Lautaro Martinez, Jovic turun dulu lah. Odegaard naik. Eder Militao. Nah ini nih mulai nih kan. Mulai stamina kita nih berkurang cuy. Oke, dan di sini saya istirahatkan Fabian Ruiz. Masukin aja Donny van de Beek. Di sini oke, Paul Pogba juga sama. Odegaard sih boleh masukkan, ganti aja dulu Paul Pogba. Oke, jadi ini dia aja mungkin. Oh bentar. Oh babak kedua aja dan dibahas ya. Oke, jadi ini dia aja mungkin untuk starting lineup yang bakal saya turunkan hari ini. Kita bakal langsung gas aja ke pertandingan. Let's go. Oke, dan ini dia kandang dari Espanyol. Warna biru putih pastinya. Sesuai dengan jersinya. Kebanyakan tuh penontonnya tuh. Ini penontonnya nggak capek apa tuh berdiri kayak gitu? Pegang something berwarna biru dan putih. Ini sayang banget sih kita gugur di Super Copa ya. Padahal saya pengen menangin semua kompetisi sih. Tapi mau gimana lagi ya. Sulit memang. Walaupun sekali lagi pemain kita penuh pemain bintang, tapi nggak semudah itu untuk memenangkan semua kompetisi. Starting 11 dari Espanyol. Pablo Machin untuk manajernya. Oke. Mereka pakai dua penyerang, ada Caleri dan Puado. Kaptennya Roca. Oke. Nah, ini pemain muda semua nih di depan nih. Vinicius, Kubo, Mbappe. Pemain muda tapi waduh gila banget skillnya. Takefusa Kubo. Kalau Ronaldo itu seperti yang saya bilang kemarin ya, Ronaldo itu saya nggak bakal datangin kembali di Real Madrid karena iya Mbappe sama Jovic, Lautaro mau dikemanain gitu loh kalau datangin Ronaldo lagi. Walaupun saya respect banget dengan Ronaldo karena ya dia berjasa banget juga buat Madrid. Dan memang saat ini dia udah mau pensiun gitu. Bentar lagi tuh pensiun dari Piemonte Calcio. Walaupun bisa juga dijadiin kayak Casillas sih, kayak pemain legenda gitu yang pensiun di Madrid. Cuman untuk sejauh ini jangan dulu lah. Karena penyerang kita aja udah numpuk nih. Oke, Donny van de Beek. Kylian Mbappe, waduh. Walaupun bisa juga sih dijadiin opsi striker ini selama Lautaro cedera kan. Striker sementara gitu. Karena pastinya untuk Ronaldo sendiri tuh jam mainnya pasti nggak minta lebih lah, karena udah tua juga kan. Player tuasnya pasti Mbappe tuh. Oke. Takefusa Kubo. Federico Valverde, nah kasih ke sisi kiri mungkin. Vinicius Junior di sana. Vinicius. Oke, Vinicius. Vinicius, oh, cukup keras tadi. Wah, blessing sih itu, cuman terlalu mengarah ke kiper. Oke, ada Mbappe. Takefusa Kubo sekarang, kawan Kubo. Federico Valverde. Selama Federico Valverde balik dari ini masa peminjaman ini belum ada gol yang seperti dulu sih, yang dari luar kotak penalti. Tendangannya kemarin kan sebelum dipinjamin itu dia oke banget itu loh dalam shooting jarak jauh. Udah beberapa kali juga menciptakan gol dari tendangan jarak jauh. Kali ini belum ada ya, belum ada gol nih.
dari Valverde dari tendangan jauh. Mbappe nih eksekusi tendangan bebas. Ayo dong, gol lah. Aduh, masih bisa ke kiri harusnya. Oh my god, tuh kan. Thousand. Alah. Darder. Oke, Townsend ya namanya. Oke, Andre Lunin. Di Van de Beek. Odegaard. Wah. Vinicius tadi mau mencoba kasih ke Mbappe ke tengah, tapi sayang sekali. Dari Van de Beek. Oke. Tayo Kubo sekarang. Kubo. Kita coba kasih tendangan crossing aja, itu ada Mbappe di sana, tapi si Butez bisa aja dia meninjau bola ke depan langsung. Ferland Mendy. Vinicius Junior. Oke, Vinicius. Valverde. Mbappe, alah. Aduh. Astaga. Kurang bagus tadi umpan dari Takefusa Kubo. Belum ada gol nih. Waduh. Oh, astaga, kebobolan dong. Waduh. 1-0. Aduh, jangan dong, jangan gugur juga di sini lah. Wah, Lunin. Padahal itu nggak keras loh, cuman refleksnya Lunin aja yang lambat. No. Jangan biarkan ini terjadi. Javier Puado. Gol keduanya di Copa de Espana ya, Copa del Rey bisa dibilang. Aduh, come on. Tuh, lebih konsentrasi lagi, ayo. Aduh, walah, baru aja dibilang. Mbappe gak ngedrop sih performanya. No, Ferland Mendy, nice. Mendy, Valverde, Van de Beek, nah, kasih aja ke Mbappe tuh. Kemana Mbappe? Astaga, nggak bisa digocek apa tadi? Oke. No, oh my god, bahaya banget tendangannya. Wah, itu untung aja tangannya Lunin itu, tangan kanannya kalau nggak salah tadi masih bisa nyentuh bola, dan oke, hampir aja lagi. Walah, jangan biarkan lolos dong, Hakimi ayo dong. Oke, Kubo kasih ke Odegaard. Oke, Akraf Hakimi. Nah, kemana Kubo? Bisa dong itu. Alah, masih bisa. Butez. Astaga. Oke, penguasaan bolanya bagus sekali ya Spanyol. Odegaard, Valverde. Nah, come on Vinicius. Ayo dong, Vinicius Junior. Astaga, masih. No, placing-nya harusnya udah. Aduh. Gagal. Melebar tadi.
Oke. Vargas. Townsend. Mark Roca. Dan itu dia. Halftime whistle. Aduh, sayang banget di awal tertinggal lagi gitu. 1-0, astaga. Oke. Lebih konsentrasi lagi ke Madrid. Oke. Kemudian Nunes. Akraf Hakimi. Degar, Federico Valverde. Kasih aja ke Kylian Mbappe tuh. Kylian Mbappe coba syuting. Allah. Ini kiper muda apa ya? Bajunya masih di dalam loh. Come on. 1 gol dulu untuk penyemangat lagi. Menyamakan kedudukan dulu ya. Hugo. Valverde. Oke, tarik aja ke belakang dulu, teman. Sini pemain dari. Ya, no, jangan kehilangan bola, jangan sampai kehilangan bola. Oke, Mbappe. Aduh. Come on, dan Mbappe. Valverde. Federico Valverde. Come on, yes, akhirnya. Baru juga tadi diomongin kan. Akhirnya ada juga gol tendangan dari Valverde dari jarak jauh. Wah, itu cukup jauh ya di luar kotak penalti. Yes, akhirnya. Walaupun tipis sih, hampir aja tuh udah dalam kotak penalti tuh. Cuman, ya. Wah, itu si Van de Beek kolong tuh. Oke, Valverde akhirnya mencetak gol. Gol pertama nih kalau nggak salah. Iya, gol pertama di Copa de Espana. Kayaknya di La Liga aja belum ada gol sih. Kayak kawan-kawan bisa nih 1-1 sekarang. Oliveira. Darder. Vargas. Oke. Mark Roca. Townsend ya namanya, Townsend. Waduh. Oke. Nah, buang aja. Nah, dapat Kylian Mbappe. Oke, come on, slow. Tunggu dulu rekan-rekan semua naik ke atas. Come on, Vinicius, yes. Kasih ke tengah lagi tuh, Kylian Mbappe, come on. Kylian Mbappe. Oh my god, masih astaga. Belum gol. Valverde lagi tuh. Hakimi maksudnya. Akraf Hakimi. Allah. Kirain tadi Valverde yang di situ, ternyata bukan. Ferland Mendy. Oke, Odegaard. Federico Valverde. Donny van de Beek. Aduh. What? Kesalahan. Jangan biarin lolos dong itu. Waduh. Ayo dong, Allah, jangan. Galeri. No, Lunin. Nice. Wah. Nah. Si ke Vinicius Junior. Lari aja tuh Mbappe. Come on, ayo. Astaga. Pengen dikasih ke tengah tadi, tapi digagalkan. Oke. Pitch ini. Oliveira. Udah menit 70 nih, jangan berbuat aneh-aneh dulu. Oke, offset. Ya, kita juga bakal ganti pemain dulu nih. Saya bakal masukin dari Ceballos di sini. Oke, boleh Asensio juga masuk ya. Mungkin gelandang aja semua kita ganti nih.
Dan untuk CDM saya mau coba Paul Pogba nih, ganti aja Valverde dulu. Udah kelelahan banget. Oke, gas. Ferland Mendy kasih ke tengah aja tuh Paul Pogba. Jadi oke, gelandang kita udah bagus semua nih, baru semua kan masuk. Jadi harusnya mereka jauh lebih fokus. Tadi Ceballos, Marco Asensio, oh my god, Marco Asensio tadi dapat lagi. Paul Pogba kasih ke Asensio. Paul Pogba, nice. Tadi Ceballos, oke. Ke Mbappe tuh. Dani Ceballos coba syuting. Dani Ceballos tuh kan ngaruh banget. Dua satu. Oke, good job Madrid. Nah, itu bisa ke Paul Pogba juga, tadi kosong kan juga. Asensio juga sih. Cuman saya memang lebih sejauh ini mulai percaya banget dengan Dani Ceballos untuk melakukan finishing sih, karena sejauh ini dia udah lumayan banyak menghasilkan gol. Dan tendangan itu makin bagus. Oke. 2-1 sekarang. Nambah 1 gol boleh deh. Nambah ayo. Waduh, Darder. No. Osen, Akraf Hakimi, nice banget. Tadi Ceballos. Aduh. Alex Lopez, Vargas, jangan biarkan dia mencetak gol. Oke. Lunin kasih ke Dani Ceballos. Paul Pogba sekarang over the top, langsung aja kasih ke Kylian Mbappe. Aduh, Mbappe nggak bisa. Astaga. Oke, Dani Ceballos dapat lagi Kubo. Mbappe, Paul Pogba kasih ke Asensio. Kemarin Asensio coba shooting. Asensio. Oh. Damn, ini juga kipernya bagus sih. Kaki kirinya Asensio itu loh. Satu tangan kanannya menyelamatkan gawang Espanyol. Come on. Sergio Ramos. Wah. Corner lagi nih, corner. Udah sih, udah selesai nih ya. Tinggal semenit doang ini. Kita menang. Apalagi kalau gol nih. Semoga gol. Waduh. Dan itu dia full time whistle. Yes. Madrid memenangkan ya, walaupun tipis, tapi sekali lagi yang penting menang. Dan Ceballos sih mantap. Oke, kita lihat dulu ya untuk match fact-nya. Kita punya 10 shot, lumayan banyak dibanding Espanyol yang punya 4 shot doang. Kita juga punya 7 target dan rating tertinggi ternyata Mbappe ya. Oke. 9,4. Ya udahlah, Valverde 9,0 loh. Mantap banget. Ya, kita langsung aja advance dan next match kita main di La Liga lagi nih. Oke, Girona belum ada skor nih dengan Barca. 4-0, Real Sociedad menang besar atas Levante. 4-0. Oh, udah ada hasilnya nih. Barcelona vs Girona 4-0 juga. Wah, Atletico menang juga kan? Ya jelas sih. Oke.
Semoga nanti ini udah ada tawaran untuk Vallejo sih. Ah, Reguilon lagi nih. Reguilon lagi ini dari Napoli nih. Napoli 28 juta ini sejauh ini paling tinggi sih. Ada City juga, PSG, wah tim-tim besar semua yang incar Sergio Reguilon. Oke, reschedule juga Sevilla. Nah, ini nih tanggal 30 Januari ya. Oh, dimajuin 29 Januari jadinya. Nah, ini ajang balas dendam kita nanti lawan Sevilla. Kemudian juga Getafe juga ini enggak, ditunda sehari nih Getafe. Tanggal 2 Februari jadinya. Oke, ini saya jawab aja. Jadi next kita udah menghadapi laga terakhir di bulan ini, bulan Januari. Menghadapi Sevilla. Nah, ini dia. Ya kan? 29, kemudian juga ini harusnya di tanggal 31 kemarin ya. Enggak, tanggal 1 kalau nggak salah. Ya, jadi itu dia aja mungkin ya untuk episode hari ini, dan next episode pastinya seru banget lawan Sevilla, ajang balas dendam. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Hala Madrid.